kecuali dalam kondisi Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan dari jiwa tersebut Allah menciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah menyebarkan lelaki dan wanita yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan jagalah tali silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan perkataan yang benar, ucapkan ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan barang siapa yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang agung. Amma ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, siapa yang tidak bergembira hari ini? Dalam kondisi yang sulit pun tetap ada kegembiraan. Dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang penuh bencana, yang mungkin sebagian kita mendapatkan musibah yang silih berganti, tetap hari ini dia harus gembira. Bukan karena pakaian yang baru, bukan karena dia bisa menikmati makanan dengan berbagai macam menu, tapi karena memang orang yang puasa itu Allah berikan kepadanya kegembiraan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lis-saimi farhatan, buat orang yang berpuasa, bukan buat orang Islam, tapi buat orang Islam yang berpuasa. Bersungguh-sungguh dia berpuasa, bersungguh-sungguh dia berpuasa karena iman dan berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Dia yang punya dua kegembiraan, walaupun ekonominya sulit, karena dia puasa. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan tatkala dia berbuka, dan kegembiraan yang kedua tatkala dia berjumpa dengan Tuhannya. Maka hari ini ana ucapkan kepada semua yang hadir di tempat ini, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan dijadikan kita orang-orang yang kembali kepadanya dan orang-orang yang sukses. Ahibati fillah, sebulan kita berjuang, sebulan kita bersabar. Pantas hari ini bergembira, ya, tapi jangan sampai salah bergembira. Semua perjuangan yang bisa dilewati, semua ibadah yang bisa dijalankan, sholat malam sambil ngantuk, meninggalkan kesenangan tidur kita, khatam Quran sambil memaknainya dan mentadabburinya, sedekah, berbagi, dan iktikaf di rumah Allah. Sebagian kita berangkat umroh, dan pahala umroh di Ramadan itu
seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbagai dosa bisa kita hindari. Alhamdulillah. Semua masalah bisa kita hadapi. Tapi yang perlu antum ketahui semua, semua perjuangan itu sejatinya ada campur tangan Allah Azza wa Jalla. Ada karunia Allah di situ. Ada rahmat Allah di sana. Maka kata Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Alhamdulillah, kita sampai ke hari raya ini, kita sampai ke 1 Syawal ini. Walitukabbirullah, agar kalian bertakbir. Kenapa dari tadi kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Iya, memang Allah yang maha besar. Kita bertakbir atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menyelesaikan ibadah kita, dan agar kita pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kira-kira 6 kali di dalam Al-Quran Al-Azim Allah mengatakan laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan karena rahmatnya. Allah ulangin agar manusia ingat, wah, semua ketaatan yang dapat dia lakukan karena Allah. Allah juga mengatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah Jalla Jalaluh, maka tidak ada satu pun di antara manusia ini yang suci dan jadi benar. Ma'asyiral muslimin, hanya Allah yang pantas untuk dipuja, hanya Allah yang pantas untuk disembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Jangan sampai kita terbuai dengan keringat kita. Jangan sampai kita terpana dengan tetesan air mata kita. Jangan sampai kita terkesima dengan usaha sodakoh berbagi kita. Perasaan itu hanya akan membuat amalan kita sirna, perjuangan kita sia-sia. Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin kemarin kita sudah ikhlas, tapi ada satu sifat manusia, ujub, merasa dia sudah benar, merasa dia sudah berjuang. Ingat, kalau bukan karunia Allah, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, kita nggak akan jadi orang baik. Kita nggak akan bisa hadir ke tempat ini. Kita tidak akan dapat mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Ana ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk merenungkan sebelum kita tenggelam dalam kegembiraan kita, sebelum kita sibuk dengan berbagai aktivitas yang sudah direncanakan. Sesuatu yang kita semua tahu, kita semua sadari bahwa ternyata dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ada banyak amalan yang balasan dari Allah itu adalah penghapusan dosa. Ibadah ini diampuni dosanya sekian tahun, membaca ini diampuni dosa-dosanya. Contoh, selama Ramadan kita dengar para khatib, para ustadz menyampaikan 3 hadis. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala kepada Allah Azza wa Jal, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa
yang sholat di malam-malam Ramadan karena iman dan berharap kepada Allah, diampuni dosa-dosa dia yang lalu sampai malam Lailatul Qadar. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat, yang bangun di malam Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah Azza wa Jal karena iman dan berharap akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Kok bukan diluaskan rizkinya? Kok bukan disenangkan hidupnya di dunia ini? Kenapa kok diampuni dosa-dosanya? Dan juga pahala puasa Arafah. Puasa Arafah, Nabi alaihissalam berharap diampuni dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan berharap tahun yang akan datang. Puasa Asyura, diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Salat yang 5 waktu yang kita kerjakan, Jumat, Ramadan, Umrah, kafaratun lima bainahun. Itu penghapus dosa. Kenapa? Kok janji dari Allah itu dihapuskan dosa-dosa kita? Ada apa dengan kita sebenarnya? Bacaan-bacaan zikir yang kita baca selesai sholat, yang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa pahalanya? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Diampuni dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia, walaupun seperti buih di lautan. Kita habis sholat baca zikir itu, diampuni dosa-dosa kita. Yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, khuttat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Diampuni dosa-dosa dia, dihapuskan kesalahan-kesalahan dia walaupun seperti buih di lautan. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lain yang pahalanya diampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah, itu hadis-hadis dibaca oleh orang yang ahli ibadah. Nabi tatkala menyampaikan itu bukan berbincang tentang pendosa, pezina, pencuri, bicara dengan sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa ternyata kita adalah makhluk yang banyak dosa dan tidak terhindar dari dosa. Selesai Ramadan, antum harus bercermin mengatakan, aku pendosa ya Allah, aku akan kembali berbuat dosa. Selesai sholat pun kita akan berbuat dosa. Ahibati fillah, nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Nah, gimana kita mau masuk surga dengan amalan kita? Sedangkan kita bisa beribadah, kita bisa beramal karena taufik dari Allah Azza wa Jal, nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan dosa-dosa kita terus diangkat kepada Allah, nikmat itu turun kepada kita. Cuma kadang-kala kita merasa sok bersih, jemaah, merasa sok sudah baik dengan amalannya. Ahibati billah, kita kadang-kala dengar tatkala ada orang mati dikatakan sudah istirahat. Sudah istirahat dia. Berangkat ke tempat peristirahatan dia yang terakhir. Kata siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, qila ya Rasulullah matat fulana wastirahat. Dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fulana meninggal dunia ya Rasulullah, istirahat sudah dia. Istirahat dia. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah Nabi atas ucapan ini. Yang kedua, membayar zakat. Apa kata beliau? Innama yastahihu man ghufira lahu. Yang dikatakan istirahat itu adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Satu kata Nabi SAW, diampuni dosa-dosa baru istirahatnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibati fillah, kadangkala kita nggak sadar dengan dosa yang kita lakukan. Boleh jadi karena kita memang nggak belajar, boleh jadi karena kita sudah biasa berbuat dosa, sehingga tidak ada rasa khawatir dalam hati. Yang ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang dosa, apa kata beliau? Ma haka fi nafsik wa taraddada fi sadrik wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu yang enggak enak dalam jiwamu, membuat gundah gulana hatimu, membuat sesak dadamu, dan engkau nggak ingin orang lain tahu engkau berbuat dosa itu. Sebagian kita berbuat dosa terang-terangan, biasa-biasa saja. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Fatir ayat 45, Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah memberikan hukuman atas apa yang diperbuat oleh manusia, maka tidak ada satupun yang hidup di muka bumi. Kita nggak bakal ada di tempat ini. 8 miliar manusia yang sekarang masih hidup tidak akan ada di muka bumi ini. Binatang-binatang yang berkeliaran, kalau Allah memberikan hukuman atas apa yang kita kerjakan, nggak ada yang hidup. Tapi kita masih hidup karena Allah memberikan waktu kepada kita. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Ada waktunya. Pembalasan untuk semua dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ahibati fillah, coba antum perhatikan. Ketika kemarin membaca Al-Quran Al-Azim, ketika lewat doa-doa para nabi, apa yang diminta oleh para nabi? Nabi Ibrahim mengatakan, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Nabi Ibrahim mengatakan, dan Allah itu Rabbku, Rabbku yang aku berharap Allah mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kebangkitan. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni buat aku dan buat kedua orang tuaku dan buat orang-orang beriman pada hari ditegakkannya hisab nantinya. Ahibati fillah, suatu hari akan diberikan kepada kita catatan amalan kita. Lalu dikatakan kepada kita, Iqra kitabak, baca kitabmu, baca rapotmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib. Cukup engkau menghisap dirimu sendiri. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang tuba, tentang sebuah kegembiraan, sebuah kebahagiaan buat orang yang dalam catatannya mendapatkan istighfaran katsira. Banyak istighfar dia dalam kitab itu. Ahibati fillah, tahukah kita doa Nabi buat kita? Apa yang Nabi mintakan buat kita umat? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafas. Suatu hari ketika aku melihat Nabi, kayaknya lagi bahagia Nabi, lagi senang Nabi alaihi salatu wassalam. Qultu ya Rasulullah ud'ullah li. Maka itu digunakan untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, doakan buat aku ya Rasulullah. Apa doa Nabi buat istrinya yang tercinta? Yang ketika Nabi ditanya alaihi salatu wassalam, man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Aisyah. Aisyah. Minar rijal, kalau dari kaum laki-laki, bapaknya Aisyah. Lihat doa yang Nabi berikan kepada Aisyah dan doa yang Nabi berikan kepada bapaknya Aisyah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah,
Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Nabi mendoakan istrinya dengan ucapannya, ya Allah, ampunkan buat Aisyah terhadap apa yang telah dia kerjakan, apa yang dia abaikan dari dosa-dosa yang dia kerjakan, hal-hal yang seharusnya dia kerjakan dia tidak kerjakan, apa yang dia sembunyikan dan apa yang dia terangkan. Aisyah dengar doa ini, ketawa Aisyah sampai kepalanya itu jatuh di pangkuannya. Ketawa Aisyah. Ketika Nabi melihat Aisyah tertawa, Nabi tanya, ayasuruki doai? Engkau suka sama doaku? Apakah kau gembira dengan doa yang aku baca? Wa mali la yasuruni du'auka ya Rasul. Gimana aku nggak akan gembira dengan doamu ya Rasulullah? Lalu apa kata Nabi SAW? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah, itu doaku buat umatku dalam setiap sholatku. Nabi mintakan ampun kepada Allah buat kita. Ampunan yang diminta Nabi SAW. Ketika Abu Bakar datang kepada Nabi SAW, sosok sahabat yang dijamin masuk surga, dia minta doa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, alimni du'aan akra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca dalam solatku. Apa doanya? Qul, katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Abu Bakar yang dijamin masuk surga, yang Nabi dalam berbagai kesempatan ketika bertanya, siapa yang hari ini membesuk orang yang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan, ana. Siapa yang hari ini bersedekah kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit, mengantarkan jenazah, bersedekah dan berpuasa? Kata Abu Bakar, ana. Tidaklah berkumpul 4 kriteria ini dalam diri seseorang melainkan masuk surga. Ada banyak jaminan surga buat Abu Bakar. Ketika minta doa, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, katakan Abu Bakar, dalam sholatmu ketika engkau minta berdoa memohon kepada Rabbmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir. Ya Allah, aku ini banyak mendolimi diriku sendiri. Ya Allah. Itu Abu Bakar, jemaah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampuni buat aku ya Allah, dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Engkau maha pengasih dan maha pengampun ya Allah. Ahibati fillah, maka di hari yang indah ini silahkan antum bergembira, tapi hindarin dosa dan terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila engkau melihat pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, apa yang perlu dilakukan? Bergembira Nabi SAW. Naam, siapa yang tidak bergembira dengan kemenangan yang Allah berikan? Siapa yang tidak berbahagia dengan masuknya umat manusia ke dalam Islam? Tapi ketika bergembira, apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah engkau, bertasbihlah engkau dengan memuji Allah Azza wa Jal dan istighfar, minta ampun. Coba Nabi disuruh minta ampun. Iya. Maka setelah turun ayat itu, dalam ruku dan sujud beliau berdoa mengatakan, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Aqulu qawli hadha
wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini umat Islam merayakan Idul Fitr. Di saat saudara-saudara kita di Palestina dibantai. Ya, mereka hidup dalam penderitaan, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tahukah kita bahwasanya bala itu tidak turun kecuali karena dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita melihat umat Islam dengan jumlah 2 miliar melihat saudara-saudaranya dibantai dan tidak bisa berbuat apa-apa, sebagian berteriak dan teriakanmu tidak berguna, tetap saudara-saudara kita dibantai. Apa penyebabnya? Dosa. Idza tabayatum bil 'ina wa raditum biz-zar' wa akhadtum adnab al-baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu. Apabila sistem jual beli kalian ina ini riba yang terselubung. Orang kalau sudah cinta sama dunia, dia tidak peduli dengan haram dan halal. Dia hanya peduli dengan perutnya dan yang di bawah perutnya. Dia hanya peduli dengan kesenangan dia. Kalian sibuk dengan ternak kalian, dengan pertanian kalian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Apa hukuman yang Allah akan berikan? Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. Wallah, kalian tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan bangsa yang minoritas Yahudi, dengan jumlah beberapa manusia di sana, menimpakan segala kehinaan. Bukan Yahudi yang menimpakan kehinaan kepada kita, Allah yang menimpakan kehinaan kepada kita. Sallatallah, Allah yang akan menimpakan kehinaan itu, dan Allah tidak akan cabut, nggak akan cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka saatnya kita kembali kepada agama kita. Belajarlah agama kita. Tinggalkan dosa-dosa. Jangan makan kecuali yang halal. Perbanyak sedekah, berbagi dengan umat Islam, perbanyak istighfar, jaga silaturahim. Jangan sampai saudara-saudaranya diputus tali persaudaraannya hanya karena urusan dunia. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma munzil al kitab mujri as sahab hazim al ahzab ihzim a'daka a'da الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم من العائدين والفائزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, kami informasikan kepada seluruh jamaah untuk tidak meninggalkan sampahnya di tempat ini, dan agar meletakkan sampahnya di tempat trash bag yang telah disediakan. Juga bisa untuk
menitik beratkan di satu tempat agar memudahkan proses kebersihan.